Pada tahun penuh peristiwa itu, tahun saat Ka'bah dibangun kembali setelah roboh oleh banjir, sebuah tangisan bayi perempuan menggema di rumah Umar bin Khattab. Tangisan itu yang membelah keheningan pagi Mekah adalah tangisan Hafsyah. Ia lahir hanya beberapa hari setelah lahirnya Fatimah binti Muhammad, putri bungsu Rasulullah. Seolah menjadi pertanda, dua perempuan istimewa yang kelak akan mewarnai sejarah Islam lahir di masa yang sama. Umar bin Khattab dengan sorot mata keras namun penuh kasih menimang putrinya. Dalam dada seorang lelaki tangguh Quraisy itu bersemi rasa bangga yang tak terkatakan. Hafsyah nama yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Sejak kecil Hafsyah tumbuh mewarisi ketegasan sang ayah. Ia berbeda dengan anak-anak perempuan lain di Mekah. Ketika teman-teman seusianya sibuk dengan permainan, Hafsyah lebih memilih mengasah akal dan ketajaman lidahnya. Kelebihannya dalam membaca dan menulis, sesuatu yang langka di kalangan perempuan saat itu, menjadi cermin betapa ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ibunya Zainab binti Mad'un dengan lembut membimbing Hafsyah dalam adab dan akhlak. Sementara Umar mengajarinya keberanian, ketegasan, dan harga diri yang tinggi. Dari dua sumber yang berbeda itu, lahirlah pribadi Hafsyah. Seorang perempuan kuat yang menjaga kehormatannya, bagai menjaga bara di telapak tangan. Saat itu, Hafsyah belum menjadi bagian dari Islam. Ayahnya, Umar pun masih menjadi musuh sengit Islam. Namun takdir sedang mengatur jalannya. Waktu berlalu, dunia berubah. Islam yang awalnya dianggap asing kini mulai merambah kalbu-kalbu yang jernih. Pada suatu sore yang panas, Umar yang berang mendengar bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam, mendatangi rumah Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid. Dengan kemarahan membara, ia menyerbu masuk. Namun di sanalah, di tengah desisan ketakutan, Umar menemukan nur hidayah. Tangannya yang kekar sempat menghantam wajah adiknya. Tapi ketika darah mengalir dari wajah Fatimah, dan ia tetap memegang mushaf lembaran Al-Quran dengan keteguhan, hati Umar terguncang. Ia meminta untuk membaca lembaran itu, bacaan yang kemudian menumbangkan kesombongannya. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, agar engkau menjadi susah. Surat Taha ayat 1-2. Air mata mengalir di wajah lelaki perkasa itu. Lalu ia berkata, suaranya serak, tunjukkan aku kepada Muhammad. Hari itu Umar bin Khattab masuk Islam, dan bersamanya Hafsyah pun mengenal Islam. Rumah itu yang dulu menjadi bagian dari barisan musyrik, kini menjadi bagian dari barisan iman. Dalam usia mudanya, Hafsyah menikah dengan seorang sahabat Nabi yang mulia, Khunais bin Hudhafah al-Sahmi. Seorang pejuang sejati, Khunais adalah bagian dari rombongan hijrah ke Habasyah, lalu kembali dan turut berhijrah ke Madinah. Hafsyah dengan setia mendampingi suaminya. Ia bukan sekadar istri biasa. Ia adalah istri seorang pejuang yang mendampingi suaminya di medan jihad. Namun, jalan jihad tak pernah tanpa harga. Khunais bin Hudhafah terluka parah dalam Perang Badar, sebuah perang besar yang menggetarkan seluruh jazirah Arab. Luka itu tak sembuh. Dalam dekapan Hafsyah di malam-malam penuh doa dan linangan air mata, Khunais menghembuskan nafas terakhirnya. Di usia muda, Hafsyah menjadi janda. Dunia serasa runtuh di atas kepalanya. Malam-malamnya berubah menjadi tangis panjang. Dalam sujud-sujudnya yang penuh isak, Hafsyah memohon kekuatan kepada Rabb-Nya. Ya Allah, kuatkan aku rela dengan qadamu. Jadikan aku hamba yang sabar atas ujianmu. Umar bin Khattab, ayah yang keras di luar namun lembut terhadap keluarganya, tidak tahan melihat putrinya dalam kesedihan. Suatu hari dengan jubah yang berkibar, Umar mengetuk pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam hatinya Umar berharap Abu Bakar bersedia menikahi Hafsyah. Di ruang sederhana itu Umar berkata dengan nada penuh harap, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah? Namun yang diterimanya hanya keheningan. Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Umar pulang dengan hati yang dipenuhi tanya. Tak berputus asa, Umar mendatangi Utsman bin Affan, sahabat karib Rasulullah, yang baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Wahai Utsman, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah? Namun Utsman dengan wajah muram meminta waktu dan akhirnya menolak dengan halus. Ia masih larut dalam duka.
Umar pulang dengan dada berdesir kecewa. Mengapa kedua sahabat besar itu menolaknya? Pikir Umar, gamang. Di tengah kesedihannya, Umar mengadukan semua itu kepada Rasulullah. Mendengar keluhannya, Rasulullah tersenyum hangat dan berkata, Hafsyah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Mata Umar membelalak tak percaya. Hatinya serasa meledak dalam keharuan. Dan Utsman akan menikahi seseorang yang lebih baik daripada Hafsyah. Ucapan itu menjadi petunjuk bahwa Rasulullah sendiri yang akan menikahi Hafsyah. Sekelebat bayangan kesedihan Hafsyah pupus oleh cahaya kebahagiaan. Tak lama berselang, Rasulullah meminang Hafsyah binti Umar. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh keberkahan. Umar sujud syukur, sementara Hafsyah dengan hati bergetar menerima pinangan itu. Dalam malam yang penuh khidmat, Hafsyah mengenakan pakaian terbaiknya. Wajahnya berseri-seri. Ia kini bukan sekadar putri Umar. Ia menjadi Ummahatul Mukminin, istri kekasih Allah, bagian dari keluarga nubuwah. Di pelataran rumah, Umar menatap putrinya, menahan air mata haru. Ia berkata lirih, "Wahai putriku, jagalah akhlakmu. Jangan kau jadikan cemburumu membebani suamimu." Rasulullah bukan lelaki biasa, ia kekasih Allah. Berusahalah untuk membuatnya ridha, karena keridhaan beliau adalah ridha Allah. Hafsyah mengangguk, matanya basah. Dalam hati, ia bertekad untuk menjadi istri yang setia, menjaga rahasia rumah tangga kenabian dengan sebaik-baiknya. Setelah pernikahannya dengan Rasulullah, Hafsyah hidup di tengah kemuliaan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Ia kini tinggal di rumah kenabian, bergandengan dengan para istri Rasulullah lainnya, Saudah dan Aisyah. Namun hidup di lingkungan rumah tangga Rasulullah bukan berarti tanpa ujian. Dalam keseharian, Hafsyah hidup berdampingan dengan Aisyah, istri muda yang terkenal cerdas, ceria, dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Kedekatan Rasulullah dengan Aisyah seringkali menimbulkan rasa cemburu di hati Hafsyah. Itu adalah cemburu yang manusiawi. Bahkan seorang istri Nabi pun tidak luput dari gejolak perasaan ini. Pernah suatu hari Hafsyah mendengar Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Aisyah. Hafsyah merasa tersisih, hatinya diliputi kegundahan. Dalam keheningan malam, Hafsyah merenung. Ia membisikkan keluhnya dalam doa, "Ya Allah, aku mencintai Rasulmu, tapi aku pun hanya manusia lemah. Ampunilah cemburuku ini, dan bimbinglah aku untuk ridha atas takdirmu." Suatu saat terjadi ujian berat. Hafsyah tanpa sengaja menyampaikan sebuah rahasia Rasulullah kepada orang lain. Rasulullah yang mulia akhlaknya merasa berat atas tindakan ini. Hatinya yang penuh kelembutan pun merasa tersakiti. Sebagai bentuk pengajaran, Rasulullah sempat menceraikan Hafsyah dengan satu talak. Berita ini jatuh seperti petir di hati Hafsyah. Dunia seolah runtuh. Di malam-malam penuh isak tangis, Hafsyah sujud panjang di atas tikar sederhananya. Air mata membasahi wajahnya yang bersujud. Dengan suara parau, Hafsyah berdoa, "Ya Allah, aku menyesal, aku tidak bermaksud menyakiti kekasihmu. Ya Allah, janganlah engkau pisahkan aku dari Rasulmu, ampunilah hambamu ini." Doa Hafsyah naik ke langit, mengguncang arsy. Maka datanglah kabar gembira dari malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, kembalilah kepada Hafsyah. Sesungguhnya ia adalah wanita yang banyak berpuasa, banyak salat, dan kelak menjadi istrimu di surga." Rasulullah dengan hati penuh kasih rujuk kembali kepada Hafsyah. Ketika mendengar itu, Hafsyah bersujud syukur dengan derayan air mata. Ia tahu kesempatan kedua ini adalah anugerah besar dari Allah dan Rasulnya. Dalam hati Hafsyah bertekad, "Aku akan menjaga rahasia Rasulullah, aku akan menjadi istri yang setia hingga akhir hayatku." Dalam keseharian, tidak jarang terjadi persaingan kecil antara Hafsyah dan Aisyah. Sebuah dinamika manusiawi di tengah para Ummahatul Mukminin. Aisyah sendiri dalam riwayat menggambarkan Hafsyah sebagai sosok yang kuat dan tegas, mewarisi sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Namun Rasulullah dengan kelembutan seorang nabi membimbing para istrinya dengan penuh hikmah. Jika ada rasa cemburu, Rasulullah menanganinya dengan kesabaran. Beliau tahu bahwa hati manusia butuh bimbingan, bukan bentakan. Pernah suatu kali, Rasulullah bersabda kepada Hafsyah dan Aisyah, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah,
maka sungguh hati kalian telah condong untuk menerima kebaikan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Betapa dalam ayat ini membekas di hati Hafsyah. Ia memahami menjadi istri Rasulullah bukan hanya kehormatan, tapi juga amanah yang berat. Amanah untuk menjaga adab, menahan emosi, dan mendahulukan ridha Allah di atas segalanya. Di tengah hiruk pikuk rumah tangganya, Hafsyah selalu teringat pesan ayahnya, Umar. Suatu sore sebelum Hafsyah menikah, Umar pernah berkata dalam suara berat, "Wahai putriku, Aisyah itu kedudukannya tinggi di hati Rasulullah. Dekatilah ia, berbuat baiklah padanya, dan jaga selalu kehormatanmu. Sebab siapa yang ridha terhadap Aisyah, berarti dia ridha terhadap Rasulullah." Kata-kata itu terpatri dalam hati Hafsyah. Setiap kali hatinya dilanda cemburu, ia mencoba mengingat nasihat ayahnya. Hafsyah menjalani hari-harinya sebagai Ummahatul Mukminin dengan penuh kehormatan. Ia dikenal rajin berpuasa, memperbanyak salat malam, serta selalu menjaga tutur kata. Dalam sunyi malam, Hafsyah sering terdengar berdoa lirih, "Ya Allah, jadikanlah aku istri yang Engkau ridha. Teguhkanlah aku di jalan kebenaran, dan himpunkanlah aku kelak bersama Rasulullah di surga." Sahabat-sahabat Rasulullah pun menghormatinya. Mereka tahu, Hafsyah bukan hanya sekadar istri Nabi, tapi juga penjaga mushaf Al-Quran kelak. Seiring berjalannya waktu, Hafsyah radhiyallahu anha kian matang dalam keimanannya. Ia bukan hanya istri Nabi yang mulia, bukan pula hanya sekadar putri dari Umar Al-Faruq, namun kini ia memikul tanggung jawab agung, penjaga mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi ujian besar. Banyaknya para penghafal Quran hufaz yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab dengan matanya yang tajam akan masa depan umat, mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf agar tak hilang. Pada mulanya Abu Bakar ragu. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Katanya berat. Namun setelah berulang kali dibujuk oleh Umar dan ditimbang maslahatnya, akhirnya Abu Bakar mengizinkan. Zaid bin Sabit ditunjuk untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber. Lempengan batu, pelepah kurma, kulit hewan, bahkan dari dada manusia. Semua itu setelah selesai disimpan di tangan orang yang paling dipercaya, seorang wanita yang ahli ibadah, cerdas dan amanah, Hafsyah binti Umar. Mushaf yang pertama itu diserahkan untuk dijaga di rumah Hafsyah. Sebuah kehormatan luar biasa. Bayangkan, sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit, terpelihara dalam dekapan seorang wanita mulia. Setiap malam di rumah sederhana itu, Hafsyah duduk di samping mushaf, menatapnya penuh cinta dan rasa takut kepada Allah. Sering ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, titipkanlah aku amanahmu ini. Jadikan aku penjaga yang setia atas firman-Mu, dan izinkan aku bersanding bersama Rasul-Mu di surgamu kelak." Hafsyah bukan hanya menjaga mushaf itu dengan tangan, tapi juga dengan hidupnya. Ia mengisi siang dengan puasa dan malam dengan salat panjang. Saudarinya di antara Ummahatul Mukminin berkata, "Kami sering mendapati Hafsyah bangun di kegelapan malam, sementara lampu kecil menyala di sudut kamarnya. Ia bermunajat panjang, membaca firman Allah yang ia jaga dengan tubuhnya sendiri. Subuh tiba, wajahnya berseri-seri meski tubuhnya letih oleh sujud yang panjang. Cinta kepada Allah dan Rasulullah memenuhi hatinya, mengalahkan cinta dunia. Tahun-tahun berlalu. Hafsyah tetap dalam keteguhan iman hingga akhirnya ajal menjemputnya pada tahun 45 atau 47 Hijriah versi berbeda dalam riwayat saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di hari itu Madinah berselimut duka. Sore menjelang malam, udara Madinah terasa berat. Orang-orang berbondong-bondong menuju Baqi'. Di sana, tanah suci itu akan kembali menyambut salah satu dari Ummahatul Mukminin. Abu Hurairah yang syalih menjadi imam dalam salat jenazah Hafsyah. Ribuan manusia menangis. Mata-mata kaum muslimin basah. Seorang sahabat tua berbisik sambil menahan isak. Telah pergi penjaga mushaf kita, telah pergi wanita ahli ibadah kita. Telah pergi Ummul Mukminin yang sabar dan mulia. Tanah pun digali, tubuh Hafsyah yang suci dibaringkan di dalamnya. Pelepah-pelepah kurma melambai ditiup angin seolah ikut berduka. Apa yang Hafsyah tinggalkan?
Lebih dari sekadar kenangan, Hafsyah mewariskan mushaf pertama Al-Quran yang kelak menjadi dasar standarisasi mushaf di masa Utsman bin Affan. Teladan dalam kekuatan iman, ketaatan, ibadah, dan amanah. Bukti bahwa seorang wanita berilmu bisa menjadi penjaga peradaban. Ia bukan hanya istri Nabi, ia adalah pelita bagi generasi setelahnya. Dalam sejarah, ia dikenang sebagai wanita yang menjaga firman Tuhan. Bayangkan malam terakhir Hafsyah sebelum wafat, di kamar kecil itu, ia berbicara sendiri, seakan berbicara kepada Rasulullah. Wahai kekasih Allah, aku merindukanmu. Wahai suamiku tercinta, aku telah menjaga amanah ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, wahai Muhammad, adalah utusannya. Malam itu, langit Madinah bersinar redup, dan Hafsyah, Ummul Mukminin, berpulang dalam dekapan doa-doa para malaikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafsyah binti Umar bukan hanya pelengkap sejarah, ia adalah penjaga warisan wahyu, pembela kehormatan agama, sosok wanita mulia yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Semoga Allah meridai Hafsyah radhiyallahu anha dan menghimpun kita bersamanya kelak di surga. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kota Makkah yang keras dan tidak bersahabat, lahirlah seorang wanita yang kelak akan dikenal sebagai ibu dari orang-orang miskin. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, putri dari keluarga bangsawan Bani Hilal yang dikenal dengan kehormatan dan kebaikannya. Zainab kecil tumbuh dalam lingkungan yang mencintai nilai-nilai kedermawanan. Bahkan jauh sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy sudah mengenalnya sebagai wanita yang hatinya lapang untuk kaum miskin. Tangannya ringan dalam memberi, lisannya lembut dalam menenangkan, dan wajahnya berseri menyambut mereka yang tak dianggap oleh dunia. Di kalangan masyarakatnya, Zainab telah memetik cinta lewat kasih. Maka, tak heran bila ia digelari dengan sebutan mulia, Ummul Masakin, ibu bagi kaum miskin. Namun gelar itu tak didapat dari kelimpahan harta semata, melainkan dari kepekaan jiwa dan rasa. Ia tak pernah membiarkan orang lapar mengetuk pintunya tanpa pulang dengan senyuman. Bahkan ketika tangannya sendiri tak berdaya, ia tetap memberikan sebaik mungkin dari apa yang ada. Takdir kehidupan Zainab tak berjalan semulus hati mulianya. Ia pernah merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri ketika menikah dengan seorang pria dari Quraisy, Ats-Tufail bin Al-Harits. Tapi rumah tangga mereka tak panjang. Perpisahan menjemput. Zainab diceraikan tanpa banyak kata. Dalam sunyi ia menerima, dalam air mata ia berserah. Tak lama setelah itu Zainab menikah kembali dengan saudaranya, Ubaidah bin Al-Harits, salah seorang sahabat utama Rasulullah. Ubaidah adalah pria syalih dan penuh tanggung jawab. Namun baru saja harapan bersemi, duka kembali datang menghampiri. Dalam perang Badar, Ubaidah bin Al-Harits gugur sebagai syuhada, meninggalkan Zainab dalam sunyi dan sendiri. Di kota Madinah, tempat yang baru ia jejaki setelah hijrah bersama suaminya, Zainab kini hidup seorang diri, tanpa suami, tanpa anak, dan tanpa keluarga dekat yang bisa menampungnya. Namun, ia tidak mengeluh. Tidak satu pun keluhan terdengar dari lisannya. Ia tetap tegar, tetap memberi makan kaum miskin, tetap tersenyum kepada para tetangga yang bahkan tak tahu ia sedang memendam luka. Malam-malamnya dingin, hanya angin yang menemani doanya. Siang-siangnya sunyi, hanya senyuman dan sedekah yang menjadi pelipur hati. Di balik wajah yang sabar itu, tersimpan lautan kepedihan yang tak diketahui banyak orang. Berita tentang Zainab dan kesabarannya sampai ke telinga Rasulullah. Hati beliau tergetar mendengar kisah wanita mulia itu. Seorang janda yang ditinggal syahid tanpa keturunan dan hidup dalam kesunyian. Tapi yang lebih menggetarkan hati Rasulullah adalah bahwa tidak ada satupun sahabat yang melamarnya. Di tengah masyarakat Arab yang memuliakan kecantikan dan garis keturunan, Zainab dianggap biasa. Tak ada yang melihat kemuliaan batinnya, padahal justru di sanalah letak kemuliaan sejati. Maka dengan kasih sayang yang melampaui batas manusia biasa, Rasulullah datang melamar Zainab. Mahar disiapkan, 400 dirham.
sebuah jumlah yang terjangkau, tapi menjadi lambang penghormatan agung untuk wanita agung. Ketika kabar lamaran Rasulullah sampai ke telinga Zainab, ia tak kuasa menahan tangis. "Benarkah ini? Rasulullah ingin menjadikanku istrinya?" Tanyanya lirih, penuh ketakutan bahwa itu mungkin hanya angan kosong. "Benar wahai Zainab," jawab utusan Rasulullah menunduk penuh hormat. "Beliau mengagumi kebaikanmu. Beliau tahu tentang dermawanmu dan sabarmu, dan beliau ingin menjadikanmu bagian dari keluarganya." Tangis Zainab pecah. Ia sujud dalam keheningan malam. "Ya Allah, setelah begitu lama aku hidup dalam kesunyian, Engkau balas dengan anugerah yang tak dapat aku balas. Engkau memilihkan untukku Rasulmu," bisiknya dalam doa. Pernikahan itu dilangsungkan tanpa pesta besar, tanpa perhiasan berlebih, tanpa keramaian. Tapi seluruh penduduk Madinah tahu, ini adalah pernikahan yang penuh berkah. Zainab kini tinggal di sebuah kamar kecil di sisi rumah Aisyah dan Hafsyah. Di rumah yang sangat sederhana, tapi penuh cinta, ia mulai hidup barunya. Rasulullah menyambutnya dengan kasih sayang dan kelembutan luar biasa. "Wahai Zainab," kata beliau suatu hari, "tak perlu engkau merasa lebih rendah dari siapapun. Engkau adalah bagian dari rumah ini. Engkau adalah Ummul Mukminin dan engkau adalah istri seorang nabi." Mendengar itu, Zainab menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia tak pernah menyangka dalam hidup yang sempit ini, Allah berkenan memuliakannya begitu tinggi. Namun takdir berkata lain. Hari-hari Zainab di sisi Rasulullah adalah hari-hari yang dipenuhi kehangatan kasih sayang. Meski waktu mereka bersama begitu singkat, setiap detiknya penuh dengan nilai yang agung, penuh makna yang abadi. Rasulullah memperlakukan Zainab dengan penuh kelembutan. Tidak pernah beliau membedakan atau memperkecilkan kedudukannya dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Rasulullah memahami betul luka-luka batin yang tersembunyi di balik senyuman Zainab. Beliau mengobatinya dengan perhatian, dengan sabar, dan dengan penghargaan. Di sudut rumah Nabi sering terlihat pemandangan yang menggetarkan hati. Zainab duduk dengan tenang, menenun pakaian sederhana untuk para fakir miskin, atau ia akan sibuk menyiapkan makanan kecil untuk anak-anak yatim di sekitar Madinah. Suatu sore Rasulullah mendekatinya dengan senyum yang tulus. "Wahai Ummul Masakin," beliau memanggil dengan penuh cinta, "engkau tidak pernah lelah membagi apa yang engkau miliki, padahal engkau sendiri dahulu telah hidup dalam kekurangan." Zainab tersenyum lembut dengan mata yang sedikit berkaca. "Wahai Rasulullah," jawabnya, "bagaimana aku bisa merasa kekurangan, sementara aku kini memiliki engkau, kekasih Allah, sebagai pelindungku." Rasulullah hanya menunduk, menahan haru yang mendesak di dadanya. Dalam batin beliau, Zainab bukan sekadar istri, ia adalah teladan keikhlasan yang hidup. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berumur panjang. Beberapa bulan saja setelah pernikahan yang penuh berkah itu, tubuh Zainab mulai melemah. Penyakit menggerogoti dirinya dalam diam. Tak ada keluhan dari lisannya. Tak ada ratapan yang keluar. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan senyum, seolah-olah tidak ada beban yang dipikul. Suatu malam ketika seluruh rumah Madinah beristirahat dalam dinginnya angin gurun, Zainab memanggil Rasulullah dengan suara yang lemah. "Wahai kekasih Allah, izinkan aku berpesan," bisiknya lirih. Rasulullah segera mendekat, menggenggam tangannya yang semakin dingin. "Aku telah bahagia, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Jika kelak aku tiada, tolong doakan aku Rasulullah. Doakan aku agar Allah mengampuniku dan mengumpulkanku di tempat yang terbaik." Air mata Rasulullah jatuh membasahi janggut beliau. "Engkau, wahai Zainab, akan menjadi penghuni surga, insya Allah," jawab beliau dengan suara parau. Malam itu, dalam hening, dalam sujud-sujud penuh doa, Rasulullah berlama-lama memohon kepada Allah agar menerima Zainab dengan ridha-Nya yang sempurna. Tak lama setelah itu, ruh Ummul Masakin, wanita yang hidup untuk orang-orang miskin, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih, suci, dan penuh cinta. Berita wafatnya Zainab menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang miskin menangis, anak-anak yatim kehilangan ibu kedua mereka. Tidak ada yang tidak mengenal Zainab, wanita yang bahkan di masa susahnya tetap memberikan apa yang bisa ia berikan.
Rasulullah sendiri yang mengurus jenazahnya. Dengan hati penuh duka, beliau mengimami sholat jenazah Zainab, memohonkan ampunan baginya dengan suara bergetar. Ya Allah, ampuni Ummul Masakin, angkatlah derajatnya di sisimu, satukanlah ia bersama para wanita suci di surgamu. Beliau lalu mengiringi jenazah ke Baqi, tempat pemakaman mulia di Madinah, yang kini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Zainab. Beliau ikut menurunkan tubuh Zainab ke liang lahat, membisikkan doa-doa terakhir sebagai salam perpisahan. Suasana di Baqi' saat itu penuh haru. Para sahabat menunduk dalam diam. Langit Madinah seolah turut bersedih karena kehilangan satu bintang yang bersinar dalam keikhlasan. Kepergian Zainab binti Khuzaimah bukan hanya menyisakan duka bagi Rasulullah dan keluarga beliau, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan yang tak terhapus oleh waktu. Tidak banyak yang bisa diceritakan dari interaksi panjang beliau dengan Rasulullah karena usia kebersamaan mereka sangat singkat. Namun justru dalam singkat itulah kita menyaksikan makna cinta dan ketulusan yang luar biasa. Zainab tidak meninggalkan banyak hadis. Ia tidak dikenal sebagai ahli fikih atau periwayat ilmu. Namun ia meninggalkan akhlak. Ia meninggalkan contoh paling nyata tentang ketulusan hati, sabar atas ujian, dan kepedulian kepada sesama. Di kalangan wanita Madinah, Zainab dikenal sebagai yang tak pernah membiarkan perut tetangganya kosong. Ia akan berbagi makanan meski hanya sepotong roti kering, atau mengunjungi rumah orang-orang miskin dengan tangan yang penuh, meskipun dirinya tak memiliki banyak. Pernah suatu ketika seorang wanita tua menangis di depan rumah Zainab. Ia baru saja kehilangan suaminya dan tidak memiliki apapun. Tanpa ragu, Zainab memeluk wanita itu, lalu berkata, "Tenanglah, selama aku masih hidup, engkau tidak akan kelaparan." Ia lalu masuk ke dalam, mengambil satu-satunya selimut yang ia miliki, dan memberikannya kepada wanita tersebut. Ini mungkin akan menghangatkan malam-malam dinginmu, lebih dari sekadar kata-kata. Tak lama setelah Zainab wafat, Rasulullah duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan yang biasa dilewati para wanita miskin, yang dulu sering datang kepada Zainab. Beliau berkata lirih kepada sahabat di sampingnya, "Zainab, ia bukan hanya istri, ia adalah teladan. Ia hidup memberi dan ia pergi dalam diam." Kisah Zainab adalah tamparan lembut bagi zaman kita. Di masa ketika banyak manusia berlomba memperindah wajah, Zainab memperindah jiwa. Di masa ketika harta dijadikan lambang kehormatan, Zainab menjadikan keikhlasan dan kepedulian sebagai mahkota. Rasulullah tidak menikah dengan Zainab karena kecantikan atau kekayaan, tidak pula karena keturunan bangsawan. Beliau menikahi Zainab karena cinta kepada orang miskin, karena perlindungan kepada orang yang hidup dalam kerapuhan, karena kasih sayang kepada perempuan yang tidak lagi punya siapa-siapa di dunia ini. Dalam rumah Rasulullah, Zainab menjadi pelita yang menerangi dalam sunyi, dan inilah yang bisa kita warisi darinya. Keikhlasan dalam berbagi, bahkan ketika kita sendiri kekurangan. Kesabaran dalam menghadapi takdir, ketika hidup menguji kita tanpa henti. Ketulusan hati yang menolak keluh kesah dan memilih menebar kebaikan dalam diam. Menghormati orang karena keutamaan akhlaknya, bukan status, bukan wajah, bukan usia. Zainab adalah satu-satunya dari para Ummul Mukminin yang bergelar Ummul Masakin sejak zaman jahiliyah. Sebuah gelar yang bukan diberikan karena ia kaya, tapi karena ia membuat orang lain merasa memiliki, meski ia sendiri tidak memiliki banyak. Setelah kepergian Zainab, Rasulullah tidak pernah melupakan namanya. Meski tak banyak disebut dalam hadis-hadis setelahnya, tetapi setiap kali Rasulullah melihat fakir miskin yang datang ke masjid, seakan wajah Zainab hadir kembali. Itulah warisan dari Ummul Masakin, kata Rasulullah suatu hari. Ummul Mukminin lainnya pun mengingat Zainab dengan hormat. Aisyah, meski dikenal sebagai istri yang paling dekat dengan Rasulullah, pernah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang wanita seikhlas dan sesabar Zainab binti Khuzaimah." Zainab wafat di bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijriah. Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahatnya. Beliau menyelimuti tubuh Zainab dengan penuh kelembutan, lalu menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, wanita ini telah menghabiskan hidupnya melayani orang-orang yang tak punya, maka hari ini jadikan dia tamu yang dimuliakan di sisimu." Di langit yang tinggi, malaikat menyambut ruhnya, dan di bumi, umat Islam belajar bahwa
Kemuliaan bukan diukur dari kemewahan, tapi dari cinta yang dibagikan kepada orang yang terlupakan. Zainab binti Khuzaimah bukan hanya istri Rasulullah. Ia adalah lambang kebaikan yang tak mengharap balasan. Ia adalah kisah singkat yang kekal. Semoga Allah merahmatinya, menempatkannya di surga tertinggi, dan menjadikan kita umat Islam meneladani langkah-langkah indahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu senja di tanah Makkah, ketika angin gurun membelai lembut tenda-tenda kabilah Quraisy, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga mulia, keluarga yang dikenal dengan sifat derma dan kedermawanan. Namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah, yang kelak lebih dikenal dalam sejarah sebagai Ummu Salamah, ibunda kaum mukminin. Ayahnya Abu Umayyah, seorang lelaki terhormat yang dijuluki Za'ad ar-Rakbi, pembawa bekal untuk para musafir. Sosok ayah yang mulia selalu mencukupi bekal perjalanan, tidak membiarkan siapapun di sekitarnya kelaparan. Darah kemurahan hati itu mengalir kuat dalam diri Hindun muda. Di bawah naungan nilai-nilai mulia, itulah Hindun tumbuh menjadi perempuan cerdas, cantik, dan bersahaja. Suatu hari dalam suasana sederhana dan penuh kebahagiaan, ia dinikahi oleh seorang pemuda pilihan. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang kelak dikenal karena kesetiaan dan keberaniannya dalam 2 kali hijrah, ke Habasyah lalu ke Madinah. Pernikahan mereka adalah pertautan 2 hati yang diikat oleh iman, cinta, dan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kehangatan rumah kecil mereka, lahirlah buah hati. Salamah lalu disusul oleh Umar, Durrah, dan Zainab. Anak-anak itu menjadi pelita bagi keduanya di tengah kehidupan yang berat di masa awal Islam. Namun jalan hidup tidak selalu dilapisi kelopak mawar. Ketika kekejaman Quraisy memuncak, ketika Islam dipersekusi habis-habisan, keputusan berat harus diambil, hijrah. Meninggalkan rumah, keluarga, kampung halaman tercinta. Di antara iring-iringan rombongan yang meninggalkan Makkah menuju tanah asing, Habasyah, Ummu Salamah tampak menggenggam erat tangan anak-anaknya dan menggandeng Abu Salamah dengan mata berkaca-kaca. "Wahai Abu Salamah," bisik Ummu Salamah malam sebelum hijrah, "apakah Allah akan mempertemukan kita kembali dengan tanah ini dalam keadaan aman?" Abu Salamah mengelus kepalanya, mengukir keteguhan di wajah istrinya yang mulia. "Bersabarlah wahai kekasihku, Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah kita." Dan benar, hijrah pun terlaksana. Mereka tinggal di Habasyah, membangun rumah tangga dalam keterasingan, namun penuh iman. Namun saat kabar palsu tentang keamanan di Makkah beredar, mereka kembali hanya untuk menemukan bahwa penindasan semakin brutal. Maka Allah membukakan jalan hijrah kedua ke Madinah. Ummu Salamah ikut berangkat lagi, kini dengan luka hati yang bertambah dalam. Tetapi cinta kepada Allah lebih besar dari rasa takut. Hari-hari di Madinah berlalu dalam ikhtiar dan perjuangan. Abu Salamah adalah salah satu prajurit gagah dalam Perang Badar. Ia kembali dengan kemenangan, membawa senyum ke wajah Ummu Salamah. Namun dalam Perang Uhud, musibah datang. Abu Salamah terluka parah, lengan dan tubuhnya ditikam panah musyrikin. Meski bertahan hidup sejenak, luka itu menggerogoti kesehatannya perlahan. Setiap pagi Ummu Salamah akan duduk di samping ranjang suaminya, mengusap keningnya dengan penuh kasih. "Sabar ya, wahai belahan jiwaku," ucapnya lembut sambil menahan air mata. "Andai seluruh lukaku ini menjadi kafarah dosa kita, aku bersyukur," jawab Abu Salamah dengan senyuman lemah. Sampai suatu pagi yang dingin, Rasulullah datang mengunjungi Abu Salamah. Dengan tangan penuh doa, beliau duduk di sisi sahabatnya itu. Tak lama kemudian Abu Salamah menghembuskan napas terakhir, ruhnya dipanggil kembali ke sisi Allah, meninggalkan Ummu Salamah dalam kesendirian yang memilukan. Dalam isak tangisnya, Ummu Salamah mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripadanya." Air mata membasahi wajahnya. Ia tak pernah menyangka bahwa doanya itu akan dikabulkan dengan cara yang begitu menakjubkan. Hari-hari berikutnya dihabiskan Ummu Salamah dalam kesendirian. Ia menolak semua lamaran dari para sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar.
Ia merasa dirinya tak pantas lagi untuk membina rumah tangga, usianya telah dewasa, ia memiliki anak-anak kecil, dan ia adalah seorang perempuan yang sangat pencemburu. Aku tak ingin menjadi beban bagi siapapun, pikirnya sambil menatap langit malam. Namun Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Pada suatu sore, pintu rumah Ummu Salamah diketuk. Di balik pintu itu berdiri Rasulullah, sosok yang paling mulia di muka bumi. Dengan tutur kata lembut, beliau melamar Ummu Salamah. Tersentak dalam haru, Ummu Salamah berbisik, "Wahai Rasulullah, aku ini sudah tua, aku memiliki anak-anak yatim, dan aku adalah wanita yang sangat pencemburu." Rasulullah tersenyum dengan tatapan penuh kasih. "Tentang usia, akulah yang lebih tua. Tentang anak-anakmu, aku akan mengasihi mereka sebagaimana aku mengasihi anak-anakku. Dan tentang kecemburuanmu, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia melenyapkannya dari hatimu." Air mata mengalir di pipi Ummu Salamah. Dalam sujud panjang malam itu, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tidak akan pernah mengecewakan hati yang berserah kepadamu." Akhirnya Ummu Salamah menerima pinangan itu. Maka di bulan Syawal tahun keempat Hijriah, digelarlah pernikahan suci antara Ummu Salamah dan Rasulullah. Hari itu bukan hanya pernikahan seorang janda dengan seorang nabi. Itu adalah pertautan dua hati yang diuji, dua ruh yang dipilih, untuk menguatkan risalah kebenaran di muka bumi. Malam pertama Ummu Salamah di rumah Rasulullah bukanlah malam biasa. Di dalam rumah mungil yang penuh berkah itu, beliau duduk diam, memandang pelita kecil yang bergoyang diterpa angin gurun. Di sudut matanya masih tersisa air mata haru. Rasulullah mendekatinya dengan senyum lembut. Dengan suara pelan beliau berkata, "Wahai Ummu Salamah, ketahuilah, engkau adalah amanah dari Allah di sisiku. Engkau bukan sekadar istri, engkau adalah penjaga cintaku, pelipur dukaku, dan ibu bagi umat ini." Ummu Salamah menunduk, hatinya bergetar mendengar keindahan kata-kata itu. Perlahan, ia berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Dan engkau ya Rasulullah adalah jawaban dari seluruh doaku selama ini." Malam itu, dua jiwa yang pernah terluka kini berjanji untuk saling menguatkan. Mereka berdua saling menatap dalam diam, cukup bagi hati mereka untuk saling berbicara tanpa kata-kata. Hari-hari di rumah kenabian berjalan penuh kesederhanaan. Sebagai Ummul Mukminin, Ummu Salamah memainkan peran penting. Ia bukan sekadar istri biasa. Ia menjadi tempat bertanya, menjadi telinga yang setia, menjadi tangan yang merawat, dan menjadi benteng keimanan bagi umat. Dalam setiap kunjungan Rasulullah, Ummu Salamah selalu berusaha menyambut beliau dengan hati riang, meskipun tubuhnya sering letih mengurus anak-anak yatimnya. Namun, tidak sekalipun beliau mengeluh. "Selama aku dapat membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah, maka lelahku menjadi kebahagiaan." Begitu tekad Ummu Salamah di dalam hatinya. Salah satu keistimewaan Ummu Salamah adalah kebijaksanaannya. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah sering bermusyawarah dengannya. Salah satu peristiwa besar adalah perjanjian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan bercukur, namun para sahabat menahan diri karena kecewa tidak dapat masuk ke Makkah, Ummu Salamahlah yang memberi saran, "Wahai Rasulullah, jangan berbicara apa-apa. Berdirilah, sembelihlah sendiri hewan kurbanmu, lalu bercukurlah. Mereka akan mengikutimu." Rasulullah tanpa ragu mengikuti saran itu. Dan benar, para sahabat akhirnya mengikuti tindakan beliau. Sebuah bukti betapa cerdas dan berhikmahnya Ummu Salamah, perempuan yang memahami suasana hati manusia. Namun kehidupan di rumah kenabian tidaklah sepi dari ujian. Sebagaimana layaknya manusia biasa, rasa cemburu sesekali hadir di hati para istri Rasulullah. Begitu pula dengan Ummu Salamah. Suatu hari, Ummu Salamah pernah merasa gelisah melihat Rasulullah begitu memperhatikan Aisyah radhiyallahu anha. Ia memandang dalam diam, menahan gejolak hatinya. Namun saat malam tiba, dalam sujud panjangnya, ia menangis. "Ya Allah, aku adalah manusia biasa. Hatiku lemah. Limpahkanlah untukku ketulusan cinta. Hapuskanlah api cemburu yang mengotori niatku." Pagi harinya, dengan wajah berseri, Ummu Salamah menyambut Rasulullah tanpa ada rasa iri sedikitpun. Beliau mengajarkan bahwa cinta kepada Rasulullah harus bersih dari hawa nafsu dan penuh keikhlasan. Setiap kali musibah menimpa kaum muslimin,
Ummu Salamah adalah sosok yang tabah. Dikala para sahabat bersedih, ia menjadi penghibur. Dikala ada kabar syahidnya orang-orang tercinta, Ummu Salamah mengajarkan doa agung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Doa itu bukan sekadar lantunan kata-kata. Itu adalah mantera kesabaran yang hidup dalam setiap denyut nadinya. Dalam rumah tangganya bersama Rasulullah, Ummu Salamah juga menjadi pengajar. Banyak sahabat laki-laki dan perempuan datang menimba ilmu darinya. Ilmu fiqh, syariat, dan kisah-kisah kenabian, semuanya mengalir deras dari lisannya yang lembut. Wahai Ummu Salamah, kata seorang sahabat, ilmu apa yang membuatmu begitu bijaksana? Ia tersenyum dan berkata, aku belajar dari suamiku Rasulullah, tapi aku belajar lebih banyak lagi dari ujian hidup yang Allah berikan kepadaku. Setiap air mata adalah guru terbaikku. Hari-hari terus berlalu. Bersama Rasulullah, Ummu Salamah hidup dalam ketenangan jiwa meski badai ujian seringkali menghempas umat Islam. Ummu Salamah tetap setia di sisi Rasulullah, menjadi saksi bagi kemenangan-kemenangan Islam, menjadi pelipur lara bagi hari-hari penuh pengorbanan. Hari itu, langit Madinah tampak redup. Awan seolah menggantung berat, seakan tahu bahwa dunia akan segera kehilangan cahaya terbesarnya. Rasulullah jatuh sakit. Ummu Salamah bersama istri-istri beliau yang lain bergiliran menjaga dan merawat Rasulullah. Di balik tabir, Ummu Salamah menangis dalam diam, menahan getir yang mengoyak hatinya. Pada suatu malam ia duduk di dekat Rasulullah, membisikkan doa, Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah ini mematahkan semangat kami. Kuatkan hati kami, panjangkan umur kekasih kami, Muhammad. Namun takdir berkata lain. Rasulullah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan umatnya yang menangis pilu. Ummu Salamah bersama para istri Nabi lainnya menangis dengan kesedihan yang sulit dilukiskan. Baginya, bukan hanya seorang suami yang pergi, tetapi sang pemimpin, pembimbing, dan cahaya seluruh kehidupannya. Wahai Rasulullah, siapakah lagi yang akan menasihati kami? Siapakah lagi yang akan mendekap kami dalam doa-doamu yang lembut? Tangis Ummu Salamah pecah di malam yang sunyi itu. Setelah wafatnya Rasulullah, Ummu Salamah tidak meninggalkan jalannya. Beliau tetap aktif membimbing umat, mengajarkan apa yang beliau ketahui dari Rasulullah, menjadi pengingat umat akan keteladanan Nabi mereka. Dalam majelis-majelis ilmunya, Ummu Salamah sering mengisahkan kenangan-kenangan bersama Rasulullah. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, Demi Allah, tak pernah kutemui lelaki sebaik Rasulullah. Beliau adalah manusia paling penyayang kepada keluarganya, paling penyantun terhadap umatnya, dan paling sabar terhadap ujian dari Rabb-Nya. Setiap kata yang keluar dari lisan Ummu Salamah menjadi pelita. Bukan hanya para sahabat, bahkan generasi setelah mereka pun mengenal banyak ajaran Rasulullah melalui jalur riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah mengajarkan umat Islam satu pelajaran berharga, bahwa sabar tidaklah berarti menyerah, bahwa kehilangan tidaklah berarti berakhir. Dalam kepergian Abu Salamah, dalam kesendirian membesarkan anak-anaknya, dalam kesabaran menerima Rasulullah sebagai suami, semua itu adalah lukisan hidup tentang keikhlasan. Suatu hari, seorang perempuan datang kepadanya dengan mata bengkak karena menangis. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana caranya kuat menanggung kehilangan? Dengan suara lembut, Ummu Salamah menjawab, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dan yakinlah, jika engkau bersabar, Allah akan menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Perempuan itu pun terisak. Di sanalah Ummu Salamah menjadi penyembuh luka banyak hati. Tahun berganti dan umat Islam memasuki masa-masa sulit. Pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, kabar duka kembali mengoyak hati Ummu Salamah. Cucu tercinta Rasulullah, Al-Husain bin Ali, dibantai secara tragis di padang Karbala. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Ummu Salamah gemetar. Tubuhnya lemah, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Wahai cucu Rasulullah, wahai bunga hatinya, begitu cepat umat ini melupakan pesan-pesan beliau.
Tangis Ummu Salamah adalah tangis luka umat Islam. Tangis seorang ibu bagi seluruh anak-anak umat ini. Ia lalu berdoa di dalam sujud panjangnya. Ya Allah, rahmatilah Husain dan keluarga Muhammad. Ya Allah, jangan kau azab umat ini karena kebodohan mereka. Beberapa bulan setelah tragedi Karbala, Ummu Salamah jatuh sakit. Usianya sudah lebih dari 84 tahun. Tubuh yang dulu kuat kini mulai melemah. Suatu malam di atas pembaringan, Ummu Salamah tersenyum dalam keletihan. Aku rindu Rasulullah, aku rindu Abu Salamah, aku rindu surga yang dijanjikan. Lalu dengan suara lirih, ia berdoa, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku Muhammad di tempat terbaik di sisimu. Dengan lirih ia mengucapkan kalimat tauhid dan ruhnya perlahan-lahan melayang menghadap Sang Pencipta. Ummu Salamah wafat dengan wajah tersenyum damai. Warga Madinah mengantarkan jenazahnya dengan tangisan dan doa. Beliau dimakamkan di Baqi' bersebelahan dengan para istri Rasulullah lainnya. Hari ini sejarah mengenang Ummu Salamah bukan sekadar sebagai istri Rasulullah, namun sebagai simbol keteguhan wanita muslimah. Beliau mengajarkan sabar dalam kehilangan, iman dalam ujian, hikmah dalam menghadapi luka, kesetiaan tanpa batas kepada Rasulullah dan agama Islam. Nama Ummu Salamah terus disebut dalam shalawat, dalam riwayat, dalam hati para pecinta Nabi. Seperti bintang yang tak pernah padam cahayanya, begitulah Ummu Salamah dalam sejarah Islam.